Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Shalawat beserta salam semoga selalu tercurah limpahkan kepada junjungan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Perkenalkan, nama saya Muhammad Yusuf, mahasiswa STEMIK Bandung angkatan 2020. Di kesempatan kali ini saya akan mencoba menjelaskan ataupun menerangkan yang mungkin pembahasan ini sudah didahului oleh rekan-rekan saya, meneruskan materi yang akan disampaikan. Materi yang akan saya sampaikan di sini ialah yang pertama itu ada menghindari deadlock. Yang kedua itu ada yang namanya algoritma bangkir. Terus yang ketiga itu ada yang namanya mendeteksi deadlock dan memulihkan deadlock. Itu. Nah, supaya mempersingkat waktu, kita lanjut saja. Yang pertama di sini ada menghindari deadlock. Untuk menghindari deadlock itu sendiri ada beberapa metode. Di sini ada metode yang namanya pendekatan. Metode pendekatan ini adalah dengan hanya memberi kesempatan kepada peminta sumber daya yang tidak mungkin akan menyebabkan deadlock. Metode ini memeriksa dampak pemberian akses pada suatu proses. Nah, jika tidak aman proses yang diminta, mungkin akan disuspend sampai suatu waktu permintaan aman diberikan. Nah, kondisi ini terjadi ketika setelah sumber daya yang sebelumnya dipegang oleh proses lain telah dilepaskan. Kondisi aman yang dimaksud selanjutnya itu disebut yang namanya safe state. Sedangkan keadaan yang tidak aman atau tidak memungkinkan untuk diberikan itu sumber daya yang diminta disebut dengan unsafe state. Oke, lanjut. Nah, seperti apa kondisi aman atau safe state itu? Suatu keadaan dapat dinyatakan sebagai safe state jika tidak terjadi deadlock dan terdapat cara untuk memenuhi suatu permintaan sumber daya yang ditunda tanpa menghasilkan deadlock dengan cara mengikuti urutan tertentu. Terus keduanya ada kondisi tak aman atau disebut juga unsafe state. Suatu unstate dinyatakan sebagai state tak selamat atau unsafe state jika tidak terdapat cara memenuhi semua permintaan yang saat ini ditunda dengan menjalankan proses-proses suatu urutan. Seperti itu. Nah, ini gambaran atau ilustrasi yang safe state atau keadaan aman. Yang ini unsafe state, keadaan yang tidak aman atau deadlock. Itu. Selanjutnya saya menjelaskan tentang algoritma bangkir. Nah, algoritma bangkir itu semacam penjadwalan yang diungkapkan oleh Dijkstra 1965, lebih dikenal dengan nama algoritma bangkir. Model ini menggunakan suatu kotak kecil sebagai percontohan. Misalkan suatu bank sistem operasi meminjamkan sumber daya atau pinjaman sebagai proses yang membutuhkan sumber daya. Jadi deadlock akan terjadi apabila terdapat seseorang seorang peminjam yang belum mengembalikan uang yang ingin meminjam kembali. Jadi
alur cerita dari proses contoh dari algoritma bangkit itu sendiri. Seseorang meminjam ke suatu bank, terus itu suatu proses. Nah, melainkan si peminjam ini menginjam kembali gitu, tanpa mengembalikan uang yang pertama pinjaman pertama dibayarkan. Jadi seperti itu. Itu analogi tentang algoritma bangkit. Beberapa kelemahan algoritma bangkit adalah sebagai berikut. Contoh misalkan di sini ada sulitnya untuk mengetahui seluruh sumber daya yang dibutuhkan proses pada awal eksekusi. Terus yang keduanya di sini ada jumlah sumber yang tidak tepat dan berubah-ubah. Jadi tidak menentu ya. Terus yang ketiganya, sumber daya yang tidak tersedia dapat saja menjadi tidak tersedia kembali. Terus yang keempat, proses yang dieksekusi haruslah tidak dibatasi oleh kebutuhan sinkron antara proses. Algoritma ini menghendaki memberikan semua permintaan selama waktu yang berhingga. Jadi algoritma ini menghendaki pemberian semua permintaan itu selama waktu yang berhingga gitu ya. Oke. Selanjutnya di sini ada yang materi selanjutnya itu mengenai tentang mendeteksi deadlock dan memulihkan deadlock. Mendeteksi deadlock dan memulihkan deadlock. Mungkin kita tahu ya, sebelum kita mengetahui deadlock itu apa, mungkin untuk terjadinya deadlock itu mungkin kita akan mendeteksi dulu sebelum sistem kita terkena deadlock. Mungkin kita akan mendeteksi dulu kemungkinan atau tidak terjadinya deadlock. Metode ini menggunakan pendekatan dengan teknik untuk menentukan apakah deadlock sedang terjadi serta proses-proses dan sumber daya yang terlibat dalam deadlock tersebut. Setelah ini kondisi deadlock dapat dideteksi, maka langkah pemulihan deadlock dapat segera dilakukan. Jadi mendeteksi dulu apakah ada terjadinya deadlock atau tidak. Kalau misalkan terjadi deadlock, secara otomatis akan mendeteksi maka akan dilakukan langkah pemulihan dari kondisi deadlock itu. Langkah pemulihan tersebut adalah memperoleh sumber daya yang diperoleh oleh proses-proses yang membutuhkan. Beberapa cara yang digunakan untuk mendapatkan sumber daya yang diperlukan yaitu yang pertama di sini ada terminasi proses, dan yang kedua ada preemption, dalam kurung mundur suatu proses. Metode ini digunakan komputer mainframe berukuran besar. Yang pertama di sini ada terminasi proses. Metode ini akan menghapus proses-proses yang terlibat pada kondisi deadlock dengan mengacu pada beberapa syarat. Beberapa syarat yang termasuk dalam metode ini ada menghapus semua proses yang terlibat pada deadlock. Solusi ini tentu lebih mahal. Terus yang kedua, menghapus suatu proses yang terlibat sampai kondisi deadlock dapat dibatasi, makanya memakan banyak waktu. Menghapus yang selanjutnya, menghapus proses berdasarkan prioritas waktu eksekusi, waktu untuk selesai dan kedalaman dari rollback itu sendiri. Terus yang kedua ada resource preemption. Metode ini lebih menekankan kepada bagaimana menghambat suatu proses sumber daya agar dapat tidak terjebak pada unsafe condition. Beberapa langkahnya yaitu pilih salah satu proses sumber daya yang akan di frame, rollback,
ke safe state, yaitu kondisi aman ya, yang sebelumnya telah terjadi. Mencegah suatu proses tidak akan terjebak pada starvation karena model ini. Selanjutnya, dari pembahasan 3 ini mungkin ada beberapa kesimpulan yang akan disampaikan, yaitu ada kesimpulan metode pendekatan untuk mengatasi deadlock yang dipakai ada 3 buah pendekatan. Yang pertama itu ada memastikan bahwa tidak pernah dicapai kondisi deadlock. Terus yang kedua, membiarkan deadlock untuk terjadi dan memulihkannya. Jadi biarkanlah terjadi dulu suatu deadlock itu, yang mana nanti akan untuk solusinya akan terjadinya suatu pemulihan gitu. Yang ketiga, mengabaikan apapun deadlock yang terjadi. Jadi mengabaikan notifikasi ataupun pemberitahuan tentang deadlock itu sendiri. Terus dari 3 pendekatan di atas dapat diurutkan menjadi 4 buah metode untuk mengatasi deadlock itu sendiri. Yang salah satunya itu pertama pencegahan deadlock. Terus yang kedua, menghindari deadlock. Terus yang ketiga, mendeteksi deadlock. Yang keempat, pemulihan deadlock. Nah, namun pada sebagian besar sistem operasi dewasa ini mereka lebih condong menggunakan pendekatan untuk mengabaikan sebuah deadlock yang terjadi. Itu. Silbert merumuskan sebuah strategi penanggulangan deadlock terpadu yang dapat disesuaikan dengan kondisi atau situasi. Nah, Silbert sendiri mengelompokkan menjadi 3 kelompok. Yang pertama itu kelompokan sumber daya ke dalam kelas-kelas yang berbeda. Jadi mengkelompokkan sumber dayanya ke dalam kelas-kelas yang berbeda. Terus yang kedua, menggunakan strategi pengurutan linier untuk pencegahan kondisi circular weight yang nantinya akan mencegah deadlock di antara kelas sumber daya itu. Terus yang ketiga, ada algoritma yang paling cocok, pilih algoritma yang paling cocok gitu ya untuk suatu kelas atau sumber daya yang berbeda nantinya. Suatu dengan yang berbeda ataupun dengan yang lainnya. Seperti itu. Mungkin untuk pembahasan kali ini cukup sekian. Mohon maaf bila ada kesalah kata ataupun pemahaman. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.